Jateng atau Jakarta, Mas? Apa ini tentang apa? Masih di sisi sebelah sana. Oh gitu. Kemudian di 2016, 2017. Ini Taman Indonesia Kaya nih Cak Happy. Ya, Ini ya? ya jadi rimbun gini bagus. Ya. Saya berarti bisa nyimpulkan sebenarnya revitalisasi kota lama itu terbentuk dari hasil ngobrol 5 menit. Di bandara dengan Iya Pak kan? Presiden. Itu kan 5 menit dengan Presiden Jokowi di bandara Ahmad Yani. Iya. Semuanya ada di Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Mandor anaknya kembar. Sampai itu di kantor kok main gitar. Udah loh. ini nggak cuma main gitar ini. Terus Saya lagi ngapain? nyari inspirasi mau bikin lipsus biar Tribun Jateng ini makin top. Oh gitu ya. Baguslah kalau Lah gitu. sampai sendiri ngapain di sini nggak bisa Ya, bilang? saya memang pergi ke Semarang ini nomor 1 untuk kuliner. Kedua, saya mau mengunjungi lokasi-lokasi yang lagi happening ini di kota Semarang ini, di Instagram, di sosmed lah. Gimana itu? Cocok. Kalau Apa sampai ke cocok? Semarang ini cocok karena gini. Tahu kota lama nggak? Saya pernah ke sana tapi sudah lama. Maka perlu ke kota lama karena lama tidak ke sana gitu loh. Jadi Mas, sekarang Ya. kota lama itu menjadi destinasi wisata nomor 1 di Jawa Tengah. Ngalahin Borobudur loh. Masa? Belum tahu toh? Ya. Kalau gitu kita harus ke sana. Sekalian nanti ke tempat-tempat yang keren di Semarang. Oke. Cuman ini harus pakai guide ini. Masalahnya direktur pemberitaan Tribun News masuk nggak pakai guide yang Nah, top. terus guide-nya siapa? Bentar ya. Ini hari libur ya. Betul, hari Minggu nih kita. Kan Mas Hendy gimana Mas Hendy? Mas Hendy itu mantan wali kota Semarang. Tahu, Betul? Betul. Tahu lah saya jadi follower dia kok. Sekarang ini dia jadi kepala LKPP. Apa itu? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pinter sampai. Coba tak telepon ya. Ya. Siapa tahu udah di rumah ini. Ya, moga-moga mau ya. Tak teleponnya. Masuk. Masuk ya. Halo Mas, lagi sibuk nggak Mas? Mas, ini bos saya ke Semarang, Mas Febi, direktur pemberitaan Tribun News. Minta diantar jalan-jalan Mas. Mas ini ada waktu nggak? Waduh, sibuk Mas. Mas ini kalau nggak bisa ini saya bisa dipindah ke Papua. Ini. Tolonglah Mas. Ya paling 2 jam lah, 1 jam 2 jam. Oke. Oke ya. Oke Mas, saya langsung meluncur nih. Mas Febi langsung ke sana. Oke Mas, makasih Mas. Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi saya berangkat dulu pakai mobil ya. Oke. Nanti sampai nyusul kan? Ya. Saya berangkat ya kalau gitu. Gitarnya bawa ya. Oh, bawa. Bisa Jadi nyanyi buat soalnya dia. hiburan. Nanti suruh Boleh ya. nyanyi. Ya. Jadi sampean janji loh nyusul loh. Siap. Saya bawa Siap. mobil sendiri saya ini. tak ngerjain dulu Ya, sebentar. oke. Mumpung orangnya pergi, masih bisa 1 lagu ini. Sekarang ini saya sedang menuju ke rumah pribadi Mas Hendy. Sapaan akrab dari Hendrar Prihadi. Pernah menjabat sebagai wali kota Semarang dan sekarang dipercaya sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenapa saya perlu ke rumah Mas Hendy? Karena beliau lah atau yang lebih paham soal kota Semarang. Saya akan ngobrol secara eksklusif dengan Mas Hendy. Ikuti ya obrolan saya.
Waalaikumsalam. Sinten iki? Assalamualaikum Wah, Pak Cak Endi. Endi, jurnalis nasional top. Iya. Wah, luar biasa. Mas Endi Kapan datang, mengganggu. Cak? Barusan tadi. Oke. Mau kamu silakan. Ya, Dok. ya Mas. Piye, iki ada hal apa kok tiba-tiba Iya. mampir ke rumah? Tribunas, sekarang saya bersama Mas Hendi nih. Mas Hendi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, beliau pernah memimpin Kota Semarang sebagai wali kota dan sekarang menjadi kepala LKPP di Jakarta. Gitu ya Mas ya? Iya, iya. Nah Mas Hendi, saya ini datang ke Semarang, Iya. mau kulineran Mas. Enggak kabar-kabar. Lah, sama melihat ikon-ikon Kota Semarang. Siap. Ya kan? Iya. Nah, tadi saya diberitahu Mas Erwin, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Saya kenal katanya itu. Mas Hendi punya waktu untuk nganter saya ini supaya saya Iya. nggak kesasar, Mas. Boleh, tak antar. Pokoknya hari ini saya khusus buat Cak Febi. Oh iya. Iya. Terima kasih. Kira-kira kita mau kemana ini, Mas? Sudah makan belum? Belum. Wah, pertama salah satu yang enak itu ada di Mula Warman. Ada swak. Oh, itu Sop iwak. Jadi Mula Warman tuh kalau Banyumane, di Semarang, Tembalang. ke arah kampus ya, Pak? Ke arah kampus Undip. Ya. Oke, boleh ya. kita berangkat? Sana ya. Ah. Makan ikan toh? Boleh, Oke, boleh. sip. Yuk, Monggo oke. silakan. Mas, kita ini mau ke kawasan Mula Warman. Kawasan ini apa sih sebenarnya hebatnya? Mula Warman itu ada di sebuah kecamatan Semarang namanya Tembalang. Saya lihat waktu itu ya, Tembalang itu kayak masih hutan, alas, gitu ya, jalan-jalannya kecil-kecil. Tiba-tiba ada perguruan tinggi sebesar Undip, maka kebutuhan satu pasti tempat tinggal mahasiswa, kos-kosan menjamur. Kemudian kuliner, nah, mahasiswa itu kan perlu makan. Ada yang berupa warung, ada yang kemudian jadi restoran, ada yang tempat-tempat yang dibuat semenarik mungkin. Salah satunya ada di daerah Mula Warman. Pada saat saya ada di pemerintah kota Semarang waktu itu, saya lewat Mula Warman. Keren Mas, nggak kalah sama Bali kalau malam itu Mas. Gitu ya? Berjejer-jejer mereka pasang promo dengan lampu, dengan harga yang kompetitif. Nah lalu sesuai prinsip kita semuanya bahwa infrastruktur ini perlu untuk mendukung mereka. Kita kemudian buatin jalan di arah Tapi situ. pada waktu itu jalan sudah ada ya? Ada tapi kecil ya, mungkin buat papasan aja susah ya. Jadi ya pasti pasarnya hanya mahasiswa. Ya. Kita kepengen kemudian dengan kondisi yang keren, yang bagus, yang pilihannya beraneka ragam, wisatawan dari luar bisa datang ke situ. Maka infrastruktur kita bangun. Jadi juga ada untuk pedestrian juga? Ya ada trotoarnya, Trotoarnya ya? ada PCU-nya, ada kemudian jalannya dilebarin. Ya menurut bahasa saya ya nggak kalah sama Legian gitu. Oh, Legian iya. itu ya. Mas Hendi, kita kepingin memberikan pertanyaan cepat ini kepada Mas Hendi. Boleh ya Mas? Nggak ya? jebakan loh, enggak ya. Iya. Pertama, nyanyi atau main bola Mas? Main bola. Industrialisasi atau agrobis Mas? Agrobisnis. Pantai atau gunung Mas? Gunung. Tahu gimbal atau lumpia Mas? Tahu gimbal. Jateng atau Jakarta Mas? Apa ini tentang apa? Kenapa milih main bola Mas? Ya, pertama nyanyi itu saya tuh sebenarnya nggak punya kemampuan, modal nekat tuh Mas. Iya. Karena kalau acara dengan warga nyanyi pak ya wes oke. Tapi kalau main bola memang hobi saya dari kecil. Main bola ya Mas ya. Iya. Kalau agrobisnis Mas? Nah, kalau pilihannya antara industri dan agrobisnis, saya pilih agrobisnis karena ini sebagai sumber energi kita juga kan, sumber pangan gitu. Tapi juga di agrobisnis bisa dibuat industri hari ini. Oke. Ya. Kalau pilih gunung kenapa Mas? Nggak bisa renang. Kalau pilih tahu gimbal? Lebih mengenyangkan. Lebih mengenyangkan, Kalau ya. lumpia ini kan kayak apa Mas ya? Kayak appetizer, makanan pembuka gitu ya. Kalau untuk hidup pilih Iya. Jawa Tengah? Iya, karena rumah saya kan di Semarang, Jawa Tengah. Selain karena rumahnya di Semarang apalagi Mas?
nggak macet, gitu ya. nggak dikejar waktu gitu. Jadi lebih nyaman kalau buat tinggal di Jawa Tengah. Kalau Jakarta kelihatan crowded gitu ya Mas ya. Jakarta Lalu lintas. tempat yang perputaran ekonominya besar. Jadi uangnya banyak di situ. Ya. Jadi pilihan bekerja ya kalau orang pastinya memilih Jakarta. Tapi kalau hidup ya di luar Jawa Jakarta. Tengah. Jawa Tengah. Nah itu yang saya cerita itu, Mula Warman Mas. Itu kan sudah mulai terang benderang, ada trotoar kiri Ya, kanan. kanan kiri ya Pak ya. Ada trotoar ya. Untuk pedestrian ya. Pedestrian. Cak Febi, silakan Ya. Cak Febi. Kita pesen. Ya, nanti ini Pak Edi, kalau kita ini kan sekarang sudah saya surprise lah melihat kondisi jalan yang ada di sini, Ya, situasi. udah mulai Ya, padang gitu ya, terang. ya. Jadi kalau Mas Edi bisa jelasin gitu ke saya gitu, apa sih sebenarnya pengaruh pembangunan infrastruktur pada saat perkembangan satu daerah, terutama yang di kawasan Jalan Mula Warman ini, Mas Edi? Ya itu penting sekali ya kalau buat saya, Ya. bahwa infrastruktur adalah sebuah sarana yang bisa menunjang. Maka prioritas pembangunan infrastruktur, misalnya jalan, itu harus yang bisa menghubungkan akses ekonomi, layanan publik, akses pendidikan, kesehatan, itu minimal standarnya itu. Ya, ya, Nah, ya. kalau di sekitar sini kan berarti kita bisa tangkap dua itu, di sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Ya, ya, ya. Memang pada saat ini mulai dibangun, waduh kita juga nggak tega Mas. Masa? Iya kan, karena dengan jalan yang kecil dibangun, akhirnya kan harus menutup aktivitas lalu lintas di sini. Dan pasti hampir selama setahun nanti boleh ditanya sama pemiliknya Ya. kalau ketemu, mereka pasti mengalami penurunan penjualan. Tapi menurut saya itu harus perlu pengorbanan. Ya, Nah, ya, sekarang ya. kan mulai ramai lagi, ya. Tambah ramai kalau menurut saya. Ya, ya. Mas, kalau boleh saya tahu waktu Mas Hendy mencoba untuk melebarkan jalan, Ya, bikin satu pedestrian gitu, ada mengalami kesulitan nggak sih? Pasti Nah, problem sosial. oh, Jadi meyakinkan warga masyarakat yang ada di sekitar sini bahwa ini nanti kalau dibangun pasti akan membuat usaha mereka semakin banyak pengunjungnya. Itu perlu sosialisasi yang berulang-ulang. oh, pertemuannya berulang-ulang ya? Ya, teman-teman lurah, camat. Saya sempat datang sekali. Ya, Kemudian ya. diteruskan lurah, camat untuk meyakinkan para pemilik lahan di sini atau yang menyewa di sini untuk usaha itu bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ya, ya, ya. Akhirnya mereka bisa terima. Jadi soalnya hanya komunikasi ya Mas ya? Ya, menurut saya. Semakin sering harusnya semakin bagus, karena apapun niat baiknya ketika itu nggak dikomunikasikan secara benar bisa Ya, salah paham kan, benar bisa ya? salah paham, bisa tidak didukung masyarakat. Akhirnya pembangunan ini seolah pengennya pemerintah saja. Ya, ya. Padahal kan yang keren itu pembangunan oleh pemerintah dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, 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 ya. Wah, ini soaknya udah datang ini. Ini andalannya Pak. Andalan. Oke. Ini namanya apa Mas ini Mas? Gulai kepala ikan. Gulai Oh, gulai kepala ikan. Ini yang soaknya itu sendiri. Daging dari kepala ikannya sudah dipilet. Ini dengan santan, ini tanpa santan. Dagingnya diambil dimasak ini. Oh, terus kepalanya ini. Oh, Mas Ya, siapa ini ya, apa Mas? ini? Mas Angga, sini Mas Angga duduk. Silakan, silakan. Ya, permisi ya Pak. Ya, Mas ini Mas, ini Mas. Gak apa-apa Mas. Ini, Lihatnya Mas. udah ngiler nih Mas Angga. Ah, Top Mas. ini Mas Angga. ini bisa cerita dong. Ini bagaimana situasi wilayah ini Mas sekarang ini Mas? Soak sejak 2015 jalanan masih sangat sepi Pak, karena Sepi, ya? mungkin ruasnya juga tidak selebar ini. Jadi mungkin wilayah Undip ramainya masih di sisi sebelah sana. Oh gitu. Kemudian di 2016, 2017, 2018 sudah mulai ramai, tapi ruasnya juga belum besar. lebar ya? Alhamdulillah di Desember tahun lalu ruasnya sudah lebih besar dan ada irigasinya. Tapi Mas Angga
sudah membayangkan, tadi saya cerita sama Cak Feby, Ya. saya tuh kasihan pada saat proses pembangunan, karena kan ditutup ya ini. Sangat Pak. Ya, soal itu pas waktu itu tutup atau tetap buka pada saat jalan? Kita tetap berusaha buka Pak, karena kan ada beberapa pegawai yang mana saat COVID juga terdampak, saat pembangunan jangan sampai juga terdampak. Kita juga masih ada yang beli. Ojek online Pak biasanya Pak. Layanan pesanan Turunnya Pak. sampai berapa persen waktu pembangunan? Mungkin bisa sampai 70% tuh. Waduh, tapi sekarang mesti naiknya juga signifikan toh. Ya. Iya, iya. Mas, Ya. kalau sekarang kan ini ada pedestrian, jalan bagus gitu ya. Bantu nggak sih? Sangat sih Pak. Yang pertama dari sisi pencahayaan saat malam sudah ada lampunya. Yang kedua dari sisi irigasi saat hujan ini air hujan sudah tidak di tepi-tepi aspal sehingga kalau ada mobil lewat nggak muncrat kemana-mana. Jadi sudah ditampung oleh gorong-gorong itu. Otomatis karena dari kenyamanannya lebih bagus, pengunjung juga lebih nyaman aja dari kesan itu. Ada nggak tamu-tamu luar kota? Atau jenengan masih basicnya tamu-tamu mahasiswa atau sudah mulai banyak luar kota? Tadinya kita buka semangatnya untuk memberikan menu untuk mahasiswa, tapi mungkin semakin kita di sini lumayan lama, mahasiswa juga cukup heterogen, keluarga-keluarganya juga pada datang, akhirnya luar kota juga pada masuk. Apalagi Undip ini kan dekat dengan pintu tol. Iya. Jadi Ya. Itu hikmahnya ya Mas. Ya. Bukan Pengorbanan laris. untuk sukses. di sini juga nasinya free Pak, sekali ngambil boleh tambah terus. Oh gitu. Iya, sekali bayar. boleh. Wah, modal satu lauk gitu tapi nambah nasi terus. Itu sukanya mahasiswa Pak. Iya. Lauknya satu, makannya banyak. Walik toh. Apa nasinya banyak, lauknya Oh satu. iya. Monggo Cak, Pak Hendy. Iya, Mas Mas Angga, saya tak ngelayani Pak. Makasih ya Mas ya. Sukses, ya, sukses. ya, Mantap. Ya Mas Angga. Ya, iya. Gimana, Cak? Mantap ini. Mantap ya? Ya. Ini baru sebagian dari beberapa kuliner di sekitar Mula Warman yang wah enak-enak, keren-keren. Ada punya penyajian musik juga. Ya. Oke, sekarang kita mau kemana ini Mas? Tadi sesuai rencana ke Taman Indonesia Kaya. Oke, ya, ya, monggo. boleh. Ya. Mas Hendy, kalau Taman Indonesia Kaya tadi kan memang disebutkan bahwa taman itu adalah ada kontribusi dari CSR juga Ya, itu yang berbeda memang di situ. Nah, ini riwayatnya gimana itu Mas? Bisa cerita. Mas ini kan Mas Hendy waktu itu kan masih jadi wali kota kan ya? Ya kan sejalan dengan program kita bergerak bersama. Kota itu sepanjang dia bangun pakai APBD ya udah biasa kan, memang dia punya anggaran pendapatan belanja daerah. Tapi pasti begitu-begitu aja. Maka kalau mau buat lompatan besar, mesti melibatkan semua pihak termasuk perusahaan teman-teman swasta. Nah, Taman Indonesia Kaya adalah bagian daripada konsep bergerak bersama itu yang waktu itu kita ketemu dengan Jarum Foundation. Periode saya itu kita coba bangun lagi komunikasi, mereka trust kepada pemerintah kota, tapi mereka minta namanya Taman Indonesia Kaya. Ya menurut saya tidak ada masalah. Saya waktu masih zaman yang lalu sebelum diubah itu saya sempat lihat sih di Taman KB. Taman KB. Nggak ada bapaknya kan? Patungnya anak sama anak dua sama ibunya. Iya. Kak Febi, silahkan. Ini Taman Indonesia Kaya nih, Kak. Ya, jadi rimbun gini bagus. Ya. Masyarakat datang gitu. Kalau ini kan ruang terbuka hijau ini Pak ya? Ya. Betul ya? Setahu Mas Hendy, di wilayah kota Semarang ini, ruang terbuka hijaunya itu seberapa banyak dan seberapa luas Mas? Oh iya, kita sangat concern loh terkait dengan ruang terbuka hijau. Kita termasuk membatasi di dalam Perda Tata Ruang kita, nomor 5 tahun 2021. Kalau tidak salah nih ya, zaman saya kemarin ya, saya masih ingat karena ikut terlibat dalam pembahasan. Kita sudah mencapai 37% untuk ruang terbuka hijau. Untuk wilayah kota Semarang ya? Kota Semarang, kan dibagi dua itu. RTH publiknya sekitar 21%,
RTH private-nya sekitar 16%. Ini termasuk RTH publik. Pak, kalau boleh saya tahu Mas, ini ketika kita mau mempertahankan ruang terbuka hijau, ini kan harus ada seninya ini, betul nggak? Karena orang kepinginnya ya semuanya jadi bangunan, jadi sesuatu. Betul. Bisa cerita sedikit? Mungkin ya kita harus mulai membiasakan memiliki ruang terbuka hijau yang banyak, supaya masyarakat juga bisa hidup lebih sehat. Memaintain ruang terbuka hijau itu mahal loh. Iya. Ya kan? Ya kan? Supaya tetap hijau, tanamannya tetap terpilah itu mahal. Menurut Mas Hendy, asumsi itu benar nggak sih? Kalau dihitung instan ekonomi ya pasti begitu. Cuman kan kita lihat keberlanjutannya. Dengan kita punya ruang terbuka hijau berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa orang yang kemudian memanfaatkan di sini jadi punya perasaan happy, seneng, dipakai senam, jadi sehat. Ini di belakang lagi teman-teman seniman budayawan latihan di situ. Mereka kan bisa mengekspresikan aktivitas kegiatannya yang tidak bisa diukur dengan uang. Rasa kenyamanan, rasa kebanggaan memiliki kota itu jauh lebih mahal dari hanya sekitar 1-2 miliar. Gitu ya Mas ya. Dan memang kalau boleh cerita Mas Hendy, tempat ini memang satu di antaranya adalah untuk melestarikan budaya-budaya gini. Iya, boleh latihan di sini asal memang budaya-budaya Indonesia. Bukan hanya budaya Jawa tapi budaya Indonesia. Gratis ya. Gratis ya Mas. Mas, ini satu lagi sebelum kita nanti pindah tempat ke Kota Lama Mas. Siap, ya. Mas, kalau boleh saya tahu, ke depan ini bagusnya Kota Semarang terkait dengan RTH ini, apakah sesuai dengan perda tadi? Ya. Segitu atau perlu lagi diinikan Mas, supaya cukup segitu aja atau gimana nih? Kalau sesuai perda harus sesuai karena peraturan daerah. Oh gitu ya. Tapi dalam pengembangannya pasti semuanya tergantung dari selera pemimpin dan juga perwakilan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Kalau bisa ditingkatkan pasti lebih keren lagi. Tapi saya nggak tahu nanti gimana nanti pemimpin yang akan datang. Ya. Itu tergantung pada apa ya, kemauan pemimpin termasuk masyarakat juga kan, karena mereka ada wakil di DPR-nya. Ya. Gitu ya Mas ya. Oke Mas, kita lanjut. Oke. Lanjut. Kota Lama ya. Kota Lama. Ada kopi enak di sana. Mantap. Ya. Mas Hendy. Siap, Cak. Saya kepingin dapat cerita dari Mas Hendy. Apa itu? Soal Kota Lama ini ya, di Kota Semarang ini. Ya. Gimana Mas? Konon Kota Lama ini bisa mengambil sebagian wisatawan yang sebelumnya ke Borobudur ke Kota Semarang ini. Bisa cerita? Ya. Awalnya bagaimana? Ide ini bagaimana ini ceritanya? Idenya ya? Oke. Jadi kalau saya ini kan lahir besar di Semarang. Betul. Jadi kawasan Kota Lama itu dari dulu ya sudah ada, memang sejak peninggalan kan. Yang berikutnya, pemimpin-pemimpin zaman dulu juga saya ingat itu pasti selalu memperbaiki Kota Semarang, infrastruktur. Nah, tapi terus kok nggak pernah berkelanjutan. Setelah bagus pada datang, foto-foto hilang, foto-foto hilang, bangun, foto-foto hilang. Jadi ketemu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah jangan hanya bangun fisiknya aja. Rohnya juga harus dibangun. Dalam tanda kutip roh itu menurut saya adalah harus ada aktivitas di situ, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Bisa cerita Mas, waktu PUPR bantu masuk, itu kan PUPR bantu kan, total ya kan? 2017. Kok bisa Mas Hendy bisa nembus? Ini apa ini rumusnya ini? Rumusnya adalah waktu itu sederhana. Menjemput Pak Presiden kita, Pak Jokowi di Bandara Ahmad Yani Semarang. Nah, Pak Presiden ketemu saya minta waktu 5 menit Pak Presiden. Iya, kenapa? Pak Presiden, itu Kota Lama sudah semakin banyak orang yang datang. Tapi penanganannya kalau dananya APBD nanggung. Nggak nututi ya, nggak cukup ya? Ya, bolehkah Pak Presiden bantu kita? Oh ya, ada Pak Menteri PUPR itu Pak Uzi, dipanggil lah. Pak Basuki ini coba, Pak Wali Kota minta begini ini coba dicek. Oh, Pak Basuki itu termasuk menteri yang keren. Dalam hitungan hari itu beliau udah ada di Semarang lagi. Sing di to, Mas Wali, sing mbok karepe. Wah, saya ajak jadi responnya cepat ya? Cepat. Saya ajak muter-muter. Ya wes, tenis delok. Selang beberapa lama tim teknisnya datang, kemudian diinfo, oke Pak,
tahun depan kita anggarkan 200 miliar. Gila ya. Saya berarti bisa nyimpulkan sebenarnya revitalisasi Kota Lama itu terbentuk dari hasil ngobrol 5 menit. Di bandara dengan Iya Pak kan? Presiden. Itu kan 5 menit dengan Presiden Jokowi di bandara Ahmad Yani. Iya. Nah itu mantap ini. Tadi kita sudah ngobrol di dalam mobil, cuman saya kepingin dapat cerita juga dari Mas Hendy. Apa yang dialami ketika Mas Hendy bersama-sama dengan banyak pihak di Kota Semarang itu untuk mengubah wilayah Kota Lama ini? Tentu kan banyak macam-macam dinamika kan Mas. Apa aja Mas dinamikanya Mas? Di kawasan Kota Lama ini? Oh ya. Semuanya kalau kita lihat dari sisi bagian per bagian jadi terasa sulit ya. Tapi Cak Feby, ada satu kekuatan yang kemarin kita coba bangun dengan konsep bergerak bersama. Iya. Bergerak bersama itu artinya tidak hanya pemerintah yang kemudian membangun, mengelola, dan membuat kotanya jadi bagus dan nyaman. Tapi semua elemen masyarakat itu punya kewajiban yang sama. Tapi tentu saja diskusi di awalnya kan selalu begini, mana ayam, mana telur ini? Mana duluan? Masyarakat di awal-awal juga begitu. Aku nggak mau lah Pak, orang pemerintahnya cuek sama kita. Atau pemerintahnya juga begitu. Loh kita mau masyarakatnya, akhirnya udahlah. Bagaimana kemudian kita yang di birokrasi ini membuat masyarakat trust. Percaya bahwa kita mengelola anggaran, kita menjalankan pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakat. Pada saat saya sebut aja salah satu pabrik rokok perahu layar yang pegawainya banyak, tiba-tiba perubahan tata ruang di kawasan Kota Lama ini tidak boleh untuk dibuat industri, ya kita komunikasi. Nah, di depan tadi loh, bagaimana komunikasi itu membuat program-program kita ini bisa menjadi lebih baik. Kita komunikasi bahwa industri memang tidak boleh. Kalau saya memperbolehkan, nanti berarti kita tabrak aturan. Tapi saya kasih waktu buat Bapak ya, supaya wilayah perahu layar yang ada di Kota Lama ini lambat laun tidak menjadi sebuah proses industri. Gudang boleh lah, atau buat merekrut tenaga dengan pemintalan boleh, tapi untuk pabrik-pabriknya Bapak harus relokasi. Ya Pak, tapi nggak bisa sekarang. Bapak punya waktu berapa lama? 2 tahun gimana? Oke, kita pantau ya 2 tahun ya. Yang penting Bapak bisa memindahkan industri Bapak. Ya itu salah satu konsep. Dengan bergerak bersama itu artinya ya ada keterlibatan masyarakat, tapi pemerintah juga jangan sampai mengabaikan aturan-aturan yang ada. Mas Hendy, gimana caranya itu meyakinkan para investor? Itu tadi kan ada restoran-restoran bagus, ya kan? Ada restoran dari asing, dari Jepang. Meyakinkan bahwa mereka akan punya benefit, modalnya balik yang penting gitu ya, di kawasan Kota Lama ini. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi, bahwa di awal saya selalu mencoba ketemu nih para pemilik ini. Kita kan punya data-data mereka dari PBB itu ya. Kemudian kita kumpulkan kendalanya apa. Kita setengah memaksa mereka melakukan restorasi dan membuat usaha atau bahkan galeri. Mereka mengatakan kawasannya perlu ditata ini Pak supaya tidak banjir, supaya lebih terang. Ya kita terus terang pemerintah berkewajiban untuk melakukan itu. Kita selesaikan. Tapi sebaliknya pada saat diselesaikan, para pemilik bangunannya harus mulai memperbaiki bangunannya supaya seimbang. Bahkan untuk kawasan Kota Lama ini terkait dengan PBB kita diskon 50%. Oh gitu ya. Buat yang sudah merestorasi bangunannya. Oh gitu. Syaratnya harus merestorasi bangunan. Yang belum ya tetap terkena PBB. IMB-nya kita nolkan, gratiskan. Oh gitu ya. Ya. Itu taktikalnya gitu ya. Salah satu kemudahan mereka atau peluang mereka untuk bisa mengerjakan investasi. Mas, tadi saya lihat ya, keliling ke sana itu, yang di sebelah sana itu hampir tidak ada kabel ngelawer-ngelawer lah bahasa Inggrisnya. Iya, alhamdulillah kalau Cak Feby ngikutin ya. Ya memang itu salah satu program yang 2017 yang saya bilang PUPR membantu 200 miliar. Tidak hanya melakukan perbaikan infrastruktur, tapi juga kemudian
kabel-kabel yang ada terutama untuk fiber optik itu dimasukkan Tanam di bawah, semua. tanam semua. Dan membuat bangunan cagar budaya ini bisa terlihat estetikanya. Saya mendengar nih kota Semarang ini sudah 5 kali berturut-turut jadi kota dengan pembangunan terbaik. Apa Wah. itu yang bikin Mas Hendy tidak bisa lupakan selama memimpin kota ini, Mas? Ya kalau yang mengukur saya sendiri pasti nggak elok ya. Ya. Pasti jadi bukan sesuatu yang pas. Tapi memang saya melihat ada buah dari konsep bergerak bersama itu yang membuat beberapa momentum kota Semarang ini meraih penghargaan-penghargaan, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Dan tentu saja itu bukan karena saya, tapi karena konsep bergerak bersama tadi. Tapi yang saya sebutkan tadi benar ya? Iya, Jadi kita lima Iya. kali berturut-turut mendapatkan predikat sebagai kota dengan pembangunan terbaik, betul ya? Betul, bahkan yang ke-6 kita di-mention supaya tidak ikut di dalam lomba itu. Oh, nggak ikut lagi Ya, maksudnya? yang ke-6, yang ke-7 baru kita boleh lagi ikut. Gitu. Kalau itu ada yang membanggakan, ada nggak yang masih menjadi PR gitu, yang Mas Hendy nggak puas betul Pasti selama? masih ada, pasti. Apa itu Mas, di antara yang paling tinggi apa? Ya mengelola sebuah wilayah itu kan bagaimana membuat warganya nyaman, Nah, bagaimana membuat warganya semakin sejahtera. Kita di terakhir itu kita masih punya angka sekitar 3,9 sampai 4,1% masuk kategori miskin. Itu ya tentu saja yang menjadi sebuah harapan kita. Saya titipkan buat pemimpin ke depan itu untuk bisa dientaskan. ya. Termasuk program pengentasan problematika banjir dari kota Semarang. gitu ya? Ya. Banjir itu belum kelar ya? Belum, memang ada perubahan yang signifikan. Di tahun 2011 waktu itu kita lihat data dari teman-teman Bapeda, 41% catchment area banjir itu sangat luas di Semarang. Jadi 41% wilayah Semarang itu banjir. Di zaman saya waktu itu sudah sangat berkurang, sudah tinggal mencapai 9 atau 10%. Nah, 9 atau 10% itu ternyata juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim loh, Cak Webi. Oh gitu ya? Iya. Climate change ya? Iya, jadi perubahan iklim itu memang harus kita sikapi secara bersama-sama. Bagaimana kita nggak boleh pandang remeh hal yang sifatnya terkait dengan efek rumah kaca, penanaman, reboisasi dan lain-lain yang ternyata itu sangat besar dampaknya untuk bisa membuat iklim ini berubah, air lautnya semakin tinggi. Di tempat kami ini karena pengambilan air tanah yang banyak, tanahnya di pesisir mulai turun. Nah itu saya rasa problem-problem itu yang sampai hari ini perlu kebersamaan masyarakat untuk menuntaskan. Mas, tadi kita sebelum kesini itu lewat rumah pompa. Ya, Betul? itu salah satu upaya kita untuk bisa mengatasi banjir di kawasan Kota Lama ini. Oke. Jadi alhamdulillah Kota Lama sudah dalam tanda kutip tidak banjir lagi. Kemudian mereka juga sudah semakin banyak yang berinvestasi dan rohnya mulai kelihatan, sehingga Cak Feby kalau tadi malam kesini agak kesulitan karena rame, itu bagian daripada peningkatan kawasan Kota Lama. Oke. Tribuners, kita sudah menyita waktu banyak dari Mas Hendy. Enggak apa-apa, santai Ya. Cak Feby. Yeah. Dan kita sudah di penghujung ngobrol kita. Namun sebelum saya pamit, saya mau mengucapkan terima kasih, Mas. Sama-sama, Cak. Apa itu terima kasihnya? Nah, terima kasih. Bisa nggak kita ya nyanyi sedikit lah. Mas Hendy tadi memang nggak begitu. Modal nekat. Lebih suka Main bola. main bola. Oh, iya. Halo Mas Erwin. Kita bawain gitar ini. Jadi kita mau nyanyi rumah kita. Oke. Ya, Mas. Cuman refnya aja. 3, 2, 1. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat yang anugerah yang kuasa, semuanya ada di Semarang. Oke. Jadi Mas Hendy mau duluan? Saya pamit ya. Saya kan udah dibajak dari pagi. Ya. Ini saya masih susah Oke.
beralasan pada keluarga ya. Ya, oke. Aku duluan ya. Mas, ditinggal di sini lah ya. Sampai ketemu ya. Siap, matur nuwun, Pak Irit. Wah, saya ditinggal nih di sini, nggak apa-apa lah. Nanti jalan-jalan lah ya. Kita di seputar Kota Lama. Dah. Di balik topi baja. Kertas, awas, tangan. Ngomong Kak Ono apa-apa ya. Sekarang ini saya sedang menuju ke rumah pribadi. Ulang-ulang. Pak Hendrar Prihadi atau akrab disapa Mas Hendi. Ulang. Anu kepleset. Ya, nanti ini. Mantap. Apa ini? Ada di Semarang. Bisa 5.